Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Nevani Wanda Purba. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membahas tentang pemenang Nobel Ekonomi tahun 2019 oleh Ebit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kramer. Ketiga warga AS ini memenangkan penghargaan tertinggi atas penelitian mereka terkait kemiskinan global. Ketiga ekonom ini fokus pada isu-isu yang lebih spesifik, seperti edukasi pada masyarakat miskin. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kinerja sekolah di daerah-daerah miskin. Hal utama yang melandasi pemberian penghargaan tersebut kepada Duflo dan juga kepada Dr. Banerjee dan Dr. Kramer adalah penelitian dengan pendekatan eksperimental yang mereka lakukan untuk mengentaskan kemiskinan global. Pendekatan eksperimental yang dimaksud adalah melakukan penelitian dengan menggunakan metode evaluasi acak atau randomized control trial RCT. Metode ini membagi sampel ke dalam dua kelompok secara acak-acak. Cara paling sederhana untuk mengacak sampel ini adalah dengan menggunakan lemparan koin. Kepala atau ekor menjadi kelompok yang menerima program dan yang tidak menerima program. Karena pembagian secara acak ini, kedua kelompok itu dipandang sama secara statistik. Ketiganya menggunakan RCT untuk menguji berbagai intervensi, dari mulai pemberian intensif untuk imunisasi, pemberian pelajaran tambahan pada anak sekolah dasar, sampai pemberian obat cacing untuk anak. Semua studi ini dipandang efektif dan dilakukan di berbagai negara, utamanya tuh di India dan Kenya. Karena dipandang efektif, hasil dari penelitian ini kemudian diadopsi menjadi kebijakan pemerintah dan telah berhasil menjangkau ratusan juta orang. Contoh dari penelitian ini ialah ini contohnya diambil dari salah satu dari penelitian mereka. Lebih dari 5 juta anak-anak di India telah memperoleh manfaat dari program bimbingan perbaikan yang efektif di sekolah. Contoh lainnya adalah subsidi besar untuk perawatan kesehatan preventif yang telah diperkenalkan di banyak negara. Dua contoh penelitian baru ini telah membantu mengentaskan kemiskinan global. Ini juga memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan kehidupan orang-orang yang paling tidak mampu di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian ini juga ada kritiknya ya. Kritiknya yang saya menurut saya kritiknya seperti begini. Sama seperti kebanyakan peneliti normatif lainnya, temuan Esther Duflo ini hanya sekedar permainan statistik untuk menggambarkan kontribusi positif dari program pembangunan masif 61.000 sekolah dasar pada periode 1973 sampai 1978, pemerintahan Orde Baru. Padahal, kalau dikaji secara lebih luas dan terbuka, program ini tidak jauh terbuka dari politik etis Hindia Belanda terhadap negeri yang sedang diperasnya. Duflo terlalu naif. Mungkin ia terlalu muda ketika meneliti Indonesia saat menyelesaikan program doktoralnya di Department of Economics, atau terlalu sungkan melihat sisi politis dari apa yang sedang dikajinya. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui atau mungkin tidak ia ungkapkan. Secara sederhana, ia hanya sekedar ingin membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan upah. Yang dalam kasus Indonesia, ia tunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 6,4 sampai 9,1% atau dalam rata-rata internal rate of return sebesar 7%. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.